Hai, selamat sore, ketemu lagi di Kitty Capital Channel. Hari ini IHSG masih ditutup melemah di level 5.985,52. Tutup di bawah 6.000, melemah 1,4%. Ini sih hitungannya ya udah deket-deket area support ya. Anggap aja tes area support 5.900, 5.800. Terus menjelang penutupan ada naik tuh, membal. Mudah-mudahan sih besok ada rebound ya. Besok di minggu ini hari terakhir ya, di minggu ini ya. Karena tanggal 2-nya libur. Ya nggak? Betul. Tanggal 2 libur. Asik. Oke lah, mudah-mudahan membal ya. Dan kalau misalnya besok masih ada turun-turun dulu ya, ada kemungkinan tes area 5800-an dulu. Semoga sih cepat-cepat membal. Amin. Sekarang kita lihat aja saham-sahamnya nih. Pertama masih Telkom ya. Wah, Telkom tutupan naik cuy, tadi sempat dibawa turun kan. Telkom masih di range sideways ya kalau kita lihat kayak gini. Lihatnya sih kalau misalnya mau ambil, ini kan kalau kalau gini aja lah. Nah, atasnya di sekitar 3570 kan. Bawahnya ini sekitar 3280. Nah, ya deket-deket 3300 gitu beli sih nggak apa-apa ya. Terus yang belum beli ya kita lihat besok aja lah. Next, Boga. Boga, coba zoom out dikit, kelihatan nggak? Cepat lagi, skip dulu lah ya. Next, Doit. Doit masih jalan turun seperti yang kemarin dibahas ya. Turun ke bawah 428 ini sinyal jual. Udah nggak usah bandel. Ya kalau sekarang sih tinggal tunggu nih. Kira-kira di area berapa si Doitnya membal. Ini area ya area-area 38 sekian, 380-an nih ya. Area 360 380 ini sempat apa namanya? Beberapa hari ya, 3 harian lah. Harga cenderung diem di sini nih. Sebelum lanjut naik lagi di tanggal 18. Nah, ini lagi tes nih. Hari ini tes area 384 366. Jadi belinya ya tunggu membal dulu aja. Kalau misalnya masih turun ya tunggu ini di sekitaran 320 330-an lah ya. Gitu. Kurang lebih ya. Next, Indofood. Nah, Indofoodnya nih membal lagi tutupan. Nggak tutup di bawah 6500, masih menarik sih. Yang punya barang simpan dulu aja nggak apa-apa. Next, ICBP juga sama. Terus strateginya juga masih sama juga. Buy if break 9275 ya. Area resisten pertama di sekitar 97 9900-an, dekat-dekat 10.000 lah ya. Atau sebelum itu waspada di area ini nih, 9500-an. Mudah-mudahan sih ini apa? Mudah-mudahan sih enteng ya. Dan next kalau breakout 10.000, nextnya 10.500, 10.600-an. Si ICBP tulis ya. Buat besok nih, mudah-mudahan rebound besok. Next, Java. Java tadi sempat ARB. Tutupan di menjelang tutupan sih diangkat ya. Tutup pas di 1920 ya, paling enggak ke bawah 1910 sih. Masih oke buat diperhatiin buat besok sih. Ini area-area 1900-an area beli juga ya. Tapi jadi gini sih ceritanya ya. Jadi si Javanya ini kan sideways tuh 1810 2040. Nah, terus hari ini ada koreksi area-area membalnya ya di sekitar 1900 atau ini berapa ya? 18 sekian ya, 18 18 60 18 70-an.
terus membal. Bagus sih. Kita lihat besok ya. Ini kalau membal menarik nih. 5 menit coba. Nah, iya. Buat ya beli kalau naik ke atas 19.30 tuh bisa tuh. Fast trade cut loss di bawah 1900 gitu. Kita lihat besok Javanya. INPC masih jalan turun, biarin. Film naik sih. Ini tes area resisten ya hitungannya 400-an. TPIA. TPIA ini pasang trailing stop aja di bawah 10.975 gitu ya. Blowout kita pantau dulu. LPPF biarin dulu ya. MCAS masih naik loh. Mudah-mudahan sih lancar ya. Kira-kira area target breakoutnya berapa ya? Anggap aja ini sideways dari situ sampai situ. 5460 di atas 5000 loh. Ya paling enggak mudah-mudahan lancar ke enggak ada ini 5460 sih ya. 5400 aja lah. Mudah-mudahan lancar ke 5000-an dulu lah. DMMX. Ini DMMX ini menarik kalau besok naik ke atas 426. Dicatat aja, masukin list. Buy if break 426 boleh. Amor next ya. Bina next. Balik lagi tadi DMMX kan buy if break 426. Cut loss-nya tuh di bawah 400. Itu ya, area resisten sekitar ya 458, 478 lah ya. Area-area situ dulu itu lumayan loh. Tapi lihat besok ya kalau naik ya, kalau nggak naik biarin aja. 7%-an lumayan cuy. Mudah-mudahan lah ya. Amor next, Bina next, Heal next, Kayu, Isat. Isat ini nggak tahu kenapa kok nggak naik break fraktal 6800. Aduh. Baru enak sih kalau naik ke atas 6800 ya. Tungguin aja lah. Nggak naik ke atas 6800 ya udah biarin. SIMP juga ini turun ke bawah 490, rawan ya. Hati-hati. Meskipun ya ini berpeluang jadi area support. Jadi yang mau beli ya tunggu membal aja, atau saya sih lebih prefer tunggu cari yang lain dulu ya, karena ini 1 2 double top nih, topnya kembar. Kira-kira kalau misalnya ini breakdown, target turunnya tuh di berapa ya? Berapa? 450. 450 di situ dari historical harga sempat jadi apa? Prok. Ya, ini sih sempat jadi area support juga sih ya. Ya. Saya sih pilih wait and see dulu lah, ini si SIMP. Kali aja turun, tungguin kira-kira di sekitar 450 460-an. Bull ya, yang punya barang selama nggak ke bawah 292 oke lah, disimpan nggak apa-apa. Unternya diangkat cuy. Aman ya selama nggak turun ke bawah 21.000. Coba lihat intraday. Tutupan diangkat ya. Kalau besok mau beli gimana ya? Coba kita lihat. Fraktal besok di 22300 tuh. Buy if break 22300 gitu ya. Area resisten sekitar 23400 tuh. Nah, cut loss-nya di bawah ini aja sih, 21 225 gitu ya. Ada peluangnya ada berapa persen tuh? Nggak banyak sih. Tapi ya ini menarik sih, atau langsung beli aja nggak apa-apa ya. Beli aja lah ini Unter. Langsung beli sikat gitu, HK nggak apa-apa. Cut loss di bawah 21050 UNTR. Tebik. Nah, ini Tebik saya sih lihat besok ya, tapi ini cukup menarik karena tadi sempat turun ke bawah 2000, terus naik lagi tutupan di 2070 tuh. Ya, besok dipantau tuh. Di intraday-nya ada sesuatu yang menarik soalnya. Ini nih.
Jadi besok bisa buy if break 2100, cut loss 2050 buat fast trade gitu. Bisa. Tower juga mirip tebik ya. Sempet turun ke bawah 1080 tapi nggak tutup di bawah 1080. Jadi yang masih pegang barang hold dulu aja sih nggak apa-apa. Coba kita lihat intraday, kemudian ya nggak apa-apa lah, hold dulu aja lah. Next ya, KLBF. Nah ini juga kan mesti sabar ini sih. Hold dulu aja. Mau beli sih deket-deket 1500 nggak apa-apa beli ya. Atau mantul dari deket 1500 atau 1450-an tuh beli. Excel ini untuk jangka pendek kalau naik atas 2120 menarik sih. Buy if break 2120 ya. Cut loss-nya di bawah ini 2040. Terus resisten sekitar 2250, 2270 gitu. Excel. Aces saya pilih wait and see dulu lah. Seperti yang iya ya, kemarin dibahas ya. Jadi saya sih ngarepin si Excel Aces-nya ini diem dulu di deket-deket 1600 gitu ya. Tapi nggak turun dulu, tapi nggak turun ke bawah 1500 itu. Maksudnya nggak ada swing turun-turun tuh. Itu enak. Ntar lah lihat dulu. SKRN SKRN ini pasang aja trailing stop lah yang udah punya barang ya di bawah 795. Yang mau beli ini volumenya agak nggak begitu tebel sih ya. Jadi kalau lagi rame aja lah ngikut. Besok kalau naik ke atas 840 kemungkinan sih bagus ya, ada peluang ke 900-an. Jadi kalau misalnya coba ya. Mana ya? Nah, kalau dari persen band ya itu atasnya 887 900-an lah. Jadi kalau berhasil naik ke atas 840, perkiraan area resisten terdekat di 880 900. Itu ya. Sido. Nah, ini hold dulu aja lah Sido, mudah-mudahan cepet naik lah ya. Inco ini masih menarik kalau nggak ada swing, kalau nggak ada turun dan tutup di bawah 4270. Jadi kalau misalnya cuman wick atau shadownya doang yang di bawah 4270 tapi tutupannya diangkat itu malah bagus ya. Dipantau dulu tapi untuk sekarang bukan waktunya beli dulu ya. Saya sih pilih wait and see dulu, ini dipantau menarik sih infonya. Era kalau sekilas kok kayaknya coba ya. Nah ini kan sejak Februari sampai sekarang lah cenderung bergerak di dalam channel yang mengarah ke bawah turun. Bearish channel, tapi ini juga area support. Kalau kita lihat ya area 489 ini karena harganya habis bukan. Sorry. Berapa nih? 490. Di 490-an ya. Itu area-area support 480 490 tuh. Jadi kalau misalnya besok ada mantul-mantul tuh diikuti boleh, tapi ya buat fast trade lah ya. Ini kan hari ini juga tutup di atas 500, jadi masih bertahan di atas 500 masih menarik. Jadi kalau misalnya besok ada mantul-mantul, perkiraan area resisten di sekitar, coba ya, kalau misalnya rebound 50% dari swing terakhir itu di 525 535 lah area situ ya kira-kira. Coba kita lihat persen band. Nah ini 535 ya, 538 garis tengahnya ya. Jadi kalau membal dari garis persen band hijau, perkiraan area resisten pertama nih yang di merah ini itu area 530-an ya. Next BBKP ini area support 460 428. Cuman saya prefer
tunggu membal aja ya, atau paling nggak naik ke atas 496 gitulah enak. Coba lihat intraday-nya, ada divergent nggak? Ada, tapi lihat besok aja. Ada sinyal bullish divergent ya ini. Ini garisnya hilangin semua aja, delete all studies. Nah, area neckline divergentnya itu di sini nih, 492 496. Jadi besok sih breakout ini lumayan ya. Perkiraan area resisten kira-kira ya 525-an, 520, 525-an ya. Ya, area situ dulu kemungkinan. Next Wika. Saya kok pilih lihat-lihat dulu aja ya, nonton dulu aja ini. Coba lihat hourly. Nonton dulu lah. Siapa tahu besok ada rebound, mau ngikut tipis-tipis gitu, nggak apa-apa lah. Tapi lihat besok ya, ada akumulasi nggak hari ini? Nggak ada loh. Coba cari yang lain dulu lah. Zinc, ntar ya. P1 intraday-nya gimana? Kalau membal sih menarik ya. Ntar lihat yang lebih clear lagi ya. Crash, nah ini crashnya lumayan nih. Hari ini ada akumulasi ijo-ijo 2 hari akumnya ya. Terus ini area support hitungannya 580, tutupnya yang di sini. Kok nggak mau? Nah, 580 ya, ini di dekat area support. Lihat intraday. Crash, coba ini dihapus dulu aja. Naik ke atas 600-an sih menarik ya. Kalau intraday-nya ada sesuatu nggak? Lihat besok lah. Besok mudah-mudahan diem-diem dulu beberapa menit gitu ya, setengah jam, 1 jam gitu, baru breakout. Itu enak diikutin tuh. Ira, ntar dulu. Medco-nya lagi jalan turun nih. Kira-kira area support berapa ya? Delete all studies. Minyaknya sih lagi kurang sedep juga sih. Bentar. Ya ini turun ke bawah 580 ya. Area support sebelumnya. Jadi coba kita hitung lagi area support sebelah bawahnya lagi berapa. Ini sempat ada low di 550 sih. Nah, ini sempat ada resisten yang di breakout di area 488 500-an. Oke, mungkin area itu dulu. Kalau misalnya turun si Medco-nya coba tungguin di sekitar 500 bulat atau sedikit di bawah 500. Rasanya menarik area itu. Sekilas sih gitu dulu Medco-nya. Mayor mesti sabar. Ini sih Mayora tadi ada rilis LK ya, Pin? LK-nya sih profitnya naik ya, Pin? Naik tipis, tapi penjualannya ada turun sih. Maklum Covid lah ya tahun kemarin 2020. BNGA lagi jalan turun, biarin dulu. PNBS kalau yang buat yang punya barang ya, jagain aja selama nggak di bawah 76 itu masih bisa di hold lah. SCMA ini seperti yang dibahas kemarin juga sih, tetap dipantau dulu, belum waktunya beli, tunggu rebound. Saya sih tetap suka swingnya ya, karena ada ya, meskipun masih belum ada swing higher high-nya, ini sementara higher low-nya di sini ya. Hari ini low di 1665. Tapi swing lower low terakhir ini ada sinyal bullish divergent dari RSI-nya ya. Jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 1620 rasanya sih enak. Kalau misalnya cuman turun doang ke bawah 1620 tutupan langsung naik lagi gitu, bagus. Apalagi kalau bertahan di atas 1700, nggak turun ke bawah 1700, itu enak si SCMA-nya. Dipantau aja, coba pakai ini. Nah, masih di atas garis hijau tuh si SCMA-nya. Jadi kalau rebound rasanya sih enak. Kalau rebound, jadi tungguin dulu ya. Mana tadi template-nya?
GJTL wait and see ya, nggak belum naik. Kemarin kan dibahas paling nggak kalau naik ke atas 940 ya. Hari ini belum naik. Jadi ya lihat besok. MPMX juga lihat dulu aja. Next MPPA. Nah, ini tadi MPPA bentar deh. Tadi yang oh ya, MPPA ini rebound. Jadi ceritanya beberapa di minggu kemarin lah, beberapa harinya tuh kan ada koreksi ya, 1 2 3 4, terus ini mulai rebound, terus ada inside bar naik ke atas 236, rebound. Yang punya barang di hold dulu nggak apa-apa, mudah-mudahan lancar ke 270-an lagi ya. Area resisten sekitar 276 288. PKPK naik sih volumenya, tapi hari ini sih lumayan rame ya. Tapi saya kurang bisa loh yang deket-deket 50 kayak gini. Kalau misalnya mau pasang trailing stop buat yang udah punya barang di bawah 75 ya. Turun bawah 75 ya udah kabur. Next ya, tadi ada Inco dibahas, kita coba lihat Antam. Tadi Antamnya menarik saya lihat. Nah, si Antam ini masih bertahan di atas 2200 tuh. Saya sih ngarep tadi tutupan nggak di atas 2240, tapi ternyata tutupan naik di atas 2240, tutup 2250 dan akumnya hijau lumayan sih. Tadi juga 2250-nya di bid cukup tebel ya. Mudah-mudahan sih besok lanjut rebound. Saya zoom in dulu. Mudah-mudahan besok lanjut rebound ya Antamnya, karena kalau kita lihat pakai gini aja. Mana? Nah, ini ada sinyal bullish divergent ya. Satu pasal pertama. Ada sinyal bullish divergent. Dari swing yang sebelumnya, kita anggap aja ini perspektifnya kita lihat yang sempit ya. Agak sempit, jadi kayak gini. Terus setelah itu kan naik tuh tes area resistennya. Ini kebetulan juga jadi neckline ya. Neckline di sinyal divergentnya 2420 2450. Nah, terus kemudian ada koreksi, tapi selama koreksi ini harganya nggak turun bikin lower low lagi gitu loh, nggak turun ke bawah 2100, malah bertahan di atas 2200. Ini bagus. Terus kita lihat dua candle terakhir ini ya. Dua candle terakhir ini kemarin kan candlenya hitam tuh, tutup di bawah pembukaan, tutup di bawah harga pembukaan. Hari ini buka di bawah harga penutupan kemarin tadi pagi dan ditutup di atas setengah dari body candle hari kemarin. Bagus ini pola reversal. Jadi besok si Antamnya kalau naik ke atas 2250 gitu, bikin high gitu, sikat aja nggak apa-apa sih, atau langsung mau beli gitu nggak apa-apa. Cut lossnya ya di bawah 2100 ya, agak banyak sih. Berapa persen? 6%-an ya, diatur size-nya lah ya. Pertama sih cut loss di bawah 2130 gitu nggak apa-apa. Ya, cut loss di bawah 2130 aja. Area resisten pertama masih sama di area 2420 2450 dulu. Kalau berhasil breakout baru kita lihat tuh perspektifnya, kita gedein dikit ya. Kita lihat dari Januari sampai sekarang. Ini kan sideways dengan range yang anggap aja semakin menyempit. Jadi coba kita hitung kalau misalnya rebound dari swing terakhir ini ya, 50%-nya di 2570, 60-an persennya di 2680-an. Jadi lumayan kalau misalnya naik ke 2600. Kayak gitu kira-kira sih Antamnya, plan-nya ya. Atau kita hubungkan high dari high ke lower high sebelumnya. Kira-kira kalau kita cocokmologi area 2600-annya itu di sekitar ya area itulah ya. Mudah-mudahan area-area trend line gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ada beberapa menarik, Antam menarik,
inkonya dipantau. Terus ICBP juga menarik, Unter, UNTR maksudnya. Excel juga menarik. Ada tadi strategi tradingnya, di rewind aja kalau lupa. Terus itu dululah dari saya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Stay safe, jaga kesehatan, dan bye bye.